Adegan bermula saat ada gerombolan warga datang. Mereka ingin merayakan Holi dan diantaranya ada seorang pemuda. Semua penasaran pada seorang pemuda yang wajahnya ditutup kain. Pemuda itu melangkah maju mendekati keluarga Kalyani. Badi Jiji pun bertanya-tanya siapa pemuda itu. Pemuda itu semakin dekat dengan mereka. Dia pun menghampiri Badi Jiji. Badi Jiji bertatapan dengan Anandi. Mereka merasa bingung. Namun, tiba-tiba pemuda itu memegang tangan Badi Jiji. Semua orang pun terkejut. Pemuda itu mengajak Badi Jiji untuk ikut merayakan Holi, tapi Badi Jiji malah mendorong pemuda itu ke belakang. Badi Jiji langsung mengambil selang dan menyiramkan air kepada pemuda itu. Semua warna di wajah pemuda itu pun luntur seketika. Ternyata pemuda itu adalah Jagdish. Betapa terkejutnya semua orang melihat Jagdish, begitupun dengan Anandi. Nenek Kalyani tampak senang karena cucunya datang, begitupun dengan Badi Jiji. Dia sangat bahagia Jagdish menemuinya. Jagdish pun tersenyum melihat Badi Jiji. Lalu Jagdish membuka baju penyamarannya tadi. Semua orang hanya bisa termenung melihatnya. Jagdish menghampiri Badi Jiji. Dia meminta berkat padanya. Dia meminta maaf karena dia telat datang ke sana. Badi Jiji mengatakan jika dia percaya kalau Jagdish akan datang dan menemuinya. Badi Jiji mengejek semua orang karena telah berpikiran buruk soal Jagdish. Di tempat lain, Gauri baru pulang ke rumah. Dia menemukan sebuah surat. Di surat itu, Jagdish mengatakan jika dia pergi ke Jaitsar untuk menemui keluarganya. Gauri marah dan melempar kertas surat itu. Di sisi lain, Sumitra meminta Anandi untuk tidak berpura-pura dengan Jagdish. Dia bisa memberitahu Badi Jiji yang sebenarnya kalau hubungannya dengan Jagdish sudah lama hancur. Namun, Anandi menolak dan tidak ingin mengecewakan neneknya. Keluarga Kalyani sedang menikmati perayaan Holi, begitupun dengan Anandi dan Jagdish. Mereka harus berpura-pura bahagia di depan Badi Jiji demi kesehatannya. Di sana, Anandi dan Jagdish saling bertatapan. Anandi memberikan persembahan sebelum mulai Holi. Anandi memakaikan tanda merah di kening Jagdish. Semua orang hanya bisa terdiam, tak bisa berbuat apa-apa hanya untuk kesehatan Badi Jiji. Mereka rela berpura-pura. Padahal mereka tahu ini akan menyakiti hati Anandi. Tiba-tiba Gauri menelepon ke ponsel Jagdish. Jagdish berbohong jika dia harus mengangkat telepon dari temannya. Anandi berpikir itu pasti telepon dari Gauri. Jagdish mengangkat teleponnya dan Gauri langsung memarahi Jagdish. Gauri membentak Jagdish karena dia pergi tanpa meminta persetujuan darinya. Gauri sangat emosi dan berkata pada Jagdish bahwa dia tidak memikirkan dirinya. Jagdish pun berkata pada Gauri jika dia di sini hanya untuk neneknya. Dia dan Anandi hanya akan berpura-pura sampai neneknya kembali. Sementara itu, Badi Jiji menyuruh Anandi untuk memakaikan Holi kepada Jagdish. Kalyani menolak dan berkata pada kakaknya untuk tidak memaksakan keinginannya pada Anandi. Kalyani beralasan jika mereka sudah cukup melakukan Holi hari ini. Dia menyuruh kakaknya untuk masuk dan beristirahat di dalam. Namun, kakak Kalyani terus memaksa Anandi membawa warna ke Jagdish. Anandi pun dengan terpaksa menurutinya. Sementara itu, Jagdish masih sibuk teleponan dengan Gauri. Nenek menyuruhnya untuk lebih cepat memakaikan warnanya kepada Jagdish. Saat Anandi berada di belakang Jagdish, dia kaget dan tanpa sengaja Jagdish menjatuhkan teleponnya. Gauri berteriak dan memanggil-manggil nama Jagdish, tapi Jagdish tidak menjawabnya. Anandi malu-malu untuk memberikan warna pada Jagdish. Mereka saling menatap satu sama lain. Tiba-tiba Jagdish terpeleset dan dia meraih tubuh Anandi. Bubuk warna pun jatuh dari atas mereka. Tubuh mereka kini dipenuhi dengan warna merah. Semua orang pun terkejut melihatnya. Jagdish dan Anandi saling bertatapan.